Yang pertama-tama harus dipahami dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah dasar hukum yang menaungi atau yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dua undang-undang ini menjadi undang-undang yang paling penting yang berkaitan dengan K3. Tentu nomor urut 1 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk pengertian dari K3 sendiri, ada 3 pengertian di sini dari beberapa aspek atau berdasar beberapa aspek. Yang pertama dari segi filosofi, keilmuan, dan etimologi. Dari segi filosofi, K3 diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja, manusia, hasil karya, dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dari segi keilmuan, K3 memiliki arti ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Dari segi etimologi, K3 adalah suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Pada slide ini akan dijelaskan pengertian dari beberapa istilah yang nantinya akan sering kalian dengar selama mata kuliah K3 Industri. Yang pertama adalah keselamatan atau disebut sebagai safety. Pengertian atau definisinya adalah mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of accident loss. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan risiko yang tidak bisa diterima atau the ability to identify and eliminate unacceptable risk. Pengertian yang kedua atau istilah yang kedua berkaitan dengan kesehatan, yaitu derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi dari individu atau the degree of physiological and psychological well-being of the individual. Istilah yang ketiga adalah aman atau selamat. Pengertiannya adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Lalu istilah terakhir adalah danger, yang memiliki arti atau pengertiannya adalah tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan sumber bahaya muncul. Tujuan dari dibentuknya atau penerapan K3 dalam suatu tempat kerja yaitu untuk membentuk atau menciptakan PSF atau kepanjangannya Process Safety Formation, di mana di suatu tempat kerja tersebut sangat mematuhi, sangat menerapkan, menjalankan K3 dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama pada saat bekerja di tempat kerja. Untuk menciptakan atau untuk mencapai PSF dibutuhkan 3 hal atau 3 aspek yang mendukung, yaitu pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga adalah skill, di mana ketiga aspek tersebut sangat erat hubungannya dengan manusia. Untuk pengetahuan, di sini yang dimaksud dengan pengetahuan adalah suatu ilmu, pengetahuan dan penerapannya yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat kerja akan kalian sering dengar sebutannya yaitu PAK. Jadi kalau ada orang K3 yang berbicara tentang PAK, berarti orang tersebut sedang membicarakan penyakit akibat kerja. Aspek yang kedua adalah sikap manusia terutama. Di sini ketika manusia dengan sadar mengetahui sikap apa yang boleh atau perilaku apa yang boleh dia lakukan dan tidak dilakukan,
maka manusia tersebut sudah melakukan pencegahan serta kontrol terhadap sikap manusia. Karena biasanya kecelakaan kerja, cedera, itu diakibatkan oleh unsafe act dan unsafe behavior atau perilaku yang tidak aman dari manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah skill. Di sini saya tuliskan bahwa manusia bekerja pasti memiliki skill. Even dia seorang cleaning service atau tukang cabut rumput, dia pasti memiliki skill tersendiri untuk bisa bekerja dengan baik. Nah, tiga hal ini yang akan mendukung tercapainya PSF dan yang akan mendukung tercapainya ketaatan dalam menjalankan K3, yaitu pengetahuan, sikap, dan juga skill. Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Saya rangkumkan aja, jadi di undang-undang ini dibahas mengenai syarat-syarat K3, hak dan kewajiban pengurus, dan hak dan kewajiban tenaga kerja. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide awal tadi, bahwa ada dua undang-undang penting yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Sehingga di dua undang-undang tersebut saling terkait ya. Makanya kalian bisa lihat pada slide ini bahwa di Undang-Undang Nomor 1 pun mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja, dan juga yang paling penting juga, yang tidak kalah penting pada undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban pengurus atau pemilik perusahaan atau pemilik tempat kerja di mana tenaga kerja bekerja. Untuk poin yang pertama adalah syarat-syarat K3. Di sini kalian bisa mengunduh Undang-Undang Nomor 1 1970, bisa googling lalu silakan diunduh dan dibaca. Saya rangkumkan saja beberapa poin penting. Yang pertama adalah syarat K3. Di sini dituliskan, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk, jadi di sini ada beberapa tujuan kenapa sih harus ada K3, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, ini yang disebut nomor 1, lalu mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Jadi ada kaitannya dengan kondisi tanggap darurat ya. Lalu memberi pertolongan pada kecelakaan, termasuk P3K, lalu melakukan treatment secara medikal kepada manusia yang mengalami cedera. Lalu poin F, memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja, berarti membahas tentang APD atau alat pelindung diri. Kemudian mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uas, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, dan getaran. Yang disebutkan pada poin G, dari suhu, kelembapan, debu, sampai getaran, semua adalah hal-hal yang berpotensi bahaya terhadap manusia. Lalu yang poin H, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik secara fisik maupun psikis, racun, infeksi, dan penularan. Poin selanjutnya, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, berarti berkaitan dengan ventilasi, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerja. M ini juga membahas tentang potensi-potensi bahaya. Jadi yang membahayakan atau yang bisa menimbulkan bahaya bukan hanya saja sikap manusia, tapi juga alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerja. Jadi prosedur kerjamu di laboratorium atau cara kerja di suatu perusahaan itu juga berpotensi sebagai bahaya. Poin terakhir adalah mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, ternyata masih ada 4 poin lagi terkait syarat K3.
yaitu mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Jadi yang diamankan atau dipelihara bukan hanya manusia saja, tapi bangunan juga. Lalu mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya, menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Itu tadi dari A sampai R adalah poin syarat-syarat K3. Poin selanjutnya yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pada UU nomor 1 1970 juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pengurus. Pengurus yang dimaksud adalah yang memiliki atau yang mengelola tempat kerja. Di sini di poin 1 dituliskan bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru mengenai kondisi dan bahaya, lalu semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan di dalam tempat kerja, kemudian alat pelindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, dan yang keempat, cara dan sikap aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Dilihat dari poin 1, kalian bisa baca bahwa pengurus diwajibkan mengedukasi tenaga kerja baru. Jadi begitu ada tenaga kerja baru, maka pengurus diwajibkan menjelaskan semua hal yang berkaitan tentang bahaya pada tempat kerja tersebut. Dan poin paling penting yaitu poin C, bahwa pengurus harus menyediakan APD bagi tenaga kerja. Ketika pengurus tidak menyediakan APD, maka tenaga kerja tersebut berhak meminta atau bahkan berhak menolak dipekerjakan ketika pengurus tidak memenuhi kewajiban sebagai pengurus dari tempat kerja yang berkaitan dengan K3. Poin yang kedua adalah pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah dia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat nomor 1. Jadi 4 syarat dipahami dulu oleh tenaga kerja baru pengurus akan memperkerjakan tenaga kerja tersebut. Syarat selanjutnya adalah pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan, pemberantasan kebakaran, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi seharusnya pengurus atau pengelola tempat kerja itu mengirimkan atau setidaknya melakukan pelatihan terhadap semua tenaga kerja yang berkaitan dengan K3. Di sini sudah disebutkan dengan jelas bahwa apa saja sih yang perlu diberikan kepada tenaga kerja, yaitu pencegahan kecelakaan, pemberantasan kebakaran, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pemberian pertolongan pertama. Jadi semua tenaga kerja harus belajar tentang first aid atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Lalu disebutkan juga dengan sangat jelas di sini, pengurus diwajibkan A. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan sehelai undang-undang ini. Jadi undang-undangnya harus di-print lalu dipasang, bisa ditempel atau dokumennya diletakkan di tempat khusus untuk memberikan pengetahuan atau sewaktu-waktu bisa dibaca oleh tenaga kerja. Kemudian selain undang-undang ada semua peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, misal SOP atau modul, kalau di praktikum berarti modul praktikum yang berisi prosedur. Lalu di sini ada keterangan penempatannya yaitu pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Jadi harus dokumen tersebut harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan mudah terbaca. Mudah terbaca maksudnya kalau ada simbol rambu-rambu ditempatkannya di tempat yang gampang cara bacanya. Nggak terlalu atas atau tidak terlalu rendah sampai orang harus jijit atau bungkuk-bungkuk. Lalu atau bisa penempatannya bertanya dulu terhadap ahli keselamatan kerja. Poin B adalah memasang dalam tempat kerja yang dipimpin semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya. Sama ya, pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca atau bisa
sesuai petunjuk pengawas atau ahli keselamatan kerja. Jadi semua rambu gambar yang berkaitan dengan K3 wajib harus dipasang. Lalu di sini di poin C, menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut disertai dengan petunjuk yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan poin 1 tadi ya. Ini poin 1 saya beri tanda hijau. Poin 1C itu sama dengan poin yang sebelumnya saya baca bahwa pengurus ditulis dengan jelas di situ menyediakan secara cuma-cuma semua APD yang berkaitan untuk tenaga kerja, bahkan untuk orang yang datang ke tempat kerjanya. Jadi ketika ada tamu atau orang yang tidak bekerja di situ tapi bertamu ke tempat kerja atau ada kunjungan dari pihak-pihak lain, maka pengurus wajib menyediakan APD kepada semua orang yang masuk ke lokasi tempat kerja. Poin yang terakhir yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah hak dan kewajiban tenaga kerja. Di sini ada A dan E yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja. Poin A adalah memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak benar atau ada kecelakaan kerja atau ada temannya yang cedera, maka ketika ditanyai atau dilakukan investigasi oleh ahli keselamatan kerja, maka pekerja diwajibkan memberikan keterangan yang benar, tidak ada yang ditutup-tutupi, dikurangi atau ditambahkan. Poin B adalah memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. Jadi para pekerja karena sudah disediakan dengan cuma-cuma, maka APD semua harus dipakai. Meskipun tidak cuma-cuma, misalnya diharuskan membayar atau dan lain sebagainya, maka para pekerja diwajibkan menggunakan APD. Poin C, memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Lalu, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Jadi misal pengurus tidak menyediakan APD atau tidak memasang rambu, para pekerja berhak meminta APD dan berhak meminta pengurus untuk memasang rambu-rambu K3. Lalu, tenaga kerja juga berhak menyatakan keberatan pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Misal pengurus tidak melakukan penyediaan alat pelindung diri, maka pekerja berhak menyatakan keberatan. Atau ketika dia memberikan APD ternyata helm safety helmetnya sudah retak, jadi tenaga kerja berhak juga menyatakan keberatannya. Semua sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tujuan dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama adalah melindungi para pekerja dan orang lain, tamu ya, di tempat kerja, lalu menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, termasuk bahan baku, alat, proses, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Untuk mencapai tujuan, biasanya para petugas K3 menyebutkan ada 4 pilar awal yang aman untuk mencapai semua tujuan K3. Yang paling tinggi, yang nomor 1 adalah work permit, lalu diikuti dengan job safety analysis, lalu job safety meeting, dan yang terakhir adalah work. Jadi kalau ada pekerjaan, maka dalam bekerja, sebelum bekerja, perlu dilakukan job safety meeting. Jadi ada safety talk atau biasanya toolbox meeting, istilah dari petugas K3 sebelum melakukan pekerjaan,
pagi dilakukan briefing atau pas pergantian shift dilakukan briefing untuk mengingatkan kembali APD apa yang digunakan, lalu nanti bahayanya seperti apa, kondisi amannya bagaimana, apa yang dilakukan ketika misalnya terjadi emergensi, perilaku tanggap daruratnya seperti apa, diingatkan pada saat job safety meeting. Nah, job safety meeting itu biasanya didasarkan dengan job safety analysis. Jadi sebelumnya para petugas K3 atau ahli K3, ahli keselamatan kerja, melakukan analisa tempat kerja. Mereka akan mendata atau melakukan list kondisi-kondisi berbahaya apa, atau apa saja potensi bahaya yang mungkin saja terjadi untuk didokumentasikan, kemudian dijelaskan, dipresentasikan kepada para pekerja supaya lebih bisa mengendalikan baik itu sikap, untuk mencegah atau mengkontrol terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang paling penting adalah work permit. Jadi di sini adalah izin bekerja. Ketika seseorang dinyatakan tidak boleh bekerja, maka orang tersebut harus nurut terhadap petugas K3. Karena petugas K3 pasti memiliki dasar-dasar atau alasan yang reasonable mengenai kenapa orang tersebut tidak diizinkan bekerja. Jadi work permit itu adalah salah satu-satunya pilar awal yang paling tinggi jabatannya dan yang paling harus ditaati untuk mencapai 3 tujuan dari K3. Baik, untuk bagan yang paling atas atau kotak merah yang nomor 1, saya tandai dengan nomor 1. Di sini ada 3 kotak warna biru. Kotak pertama adalah tenaga kerja, lalu ada alat, dan juga bahan. Bagan pertama kotak merah ini adalah faktor penyebab kecelakaan kerja. Jadi kalau berkaitan dengan tenaga kerja dan alat, maka itu akan berimbas terhadap keselamatan. Misalnya manusia yang terkena mesin yang bergerak, maka itu akan mengancam keselamatannya. Lalu kalau berkaitan dengan tenaga kerja dan bahan, itu akan mengancam kesehatan. Bahan kimia itu akan mengancam kesehatan manusia. Kalau itu berkaitan dengan bahan dan alat, maka bisa mengancam lingkungan. Semua hal ini ada di dalam suatu proses. Jadi, suatu proses industri pasti melibatkan 3 hal, yaitu tenaga kerja, alat, dan bahan. Masing-masing dari 3 hal tersebut saling terhubung dan dapat menyebabkan atau menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja. Jika 3 aspek tadi atau 3 hal tadi, tenaga kerja, bahan, dan alat, tidak dilakukan proses pengawasan dan pengendalian yang ketat, maka akan bisa terjadi suatu kecelakaan kerja. Entah berimbas terhadap keselamatan manusia, atau kesehatan manusia, atau juga kerusakan lingkungan, atau juga kerusakan terhadap materi. Biasanya, suatu kecelakaan kerja terjadi karena adanya kegagalan manajemen yang disebabkan oleh faktor manusia. Selain faktor manusia, juga bisa disebabkan oleh faktor situasional atau keadaan atau kondisi lingkungan kerja, misal ventilasi udara yang buruk atau penerangan yang buruk, sehingga pekerja tidak bisa melihat daerah atau area tempat kerja dengan baik, sehingga menimbulkan kecelakaan kerja, atau juga bisa karena faktor lingkungan. Faktor manusia, situasional, dan juga lingkungan, jika dikombinasikan dengan kegagalan manajemen, maka akan menghasilkan sebuah kecelakaan. Di mana karena ada kecelakaan, maka ada kerugian. Kerugian yang dialami bisa ditinjau dari segi materi maupun non-materi. Kalau materi di sini ada 2 hal, langsung dan tidak langsung. Langsung berarti cost barang, duit ya yang keluar, properti dan marketnya, jual belinya. Tidak langsung SDM, company image. Jadi kalau ada misalnya pabrik terbakar, maka citra dia akan menurun ya. Misalnya kamu misal ada di laboratorium,
sedang praktikum, kemudian terjadi kecelakaan kerja sampai diliput oleh media online atau viral di sosial media, maka itu akan bisa menurunkan citra jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Kerugian secara non materi, sosial, berarti ada kematian dan ada cacat mungkin, dan secara psikologi adalah rasa aman. Ketika terjadi suatu kecelakaan kerja, pasti para pekerja di situ akan semakin was-was dan rasa amannya akan semakin menurun karena sudah pernah terjadi kecelakaan, apalagi kalau sampai ada yang meninggal menyebabkan kematian dan juga cacat. Pada slide ini akan dijelaskan tentang kemungkinan suatu eksiden terjadi dan bagaimana kerugian yang dialami oleh manusia, lingkungan, ataupun material. Ada 3 piramida di sini. Piramida yang pertama disusun oleh James Tye, lalu piramida kedua disusun oleh Frank Bird, dan piramida yang ketiga adalah Heinrich. Jadi baik James Tye, Frank Bird, dan juga Heinrich menjelaskan mengenai cedera, tingkat keparahan dari cedera ataupun kecelakaan yang dialami pada suatu tempat kerja. Semakin ke bawah, angkanya semakin besar, berarti kemungkinan terjadinya semakin besar. Jadi perlu saya garis bawah lagi bahwa 3 piramida ini menunjukkan accident ratio study menurut James Tye, Frank Bird, dan juga Heinrich. Bisa kamu lihat di 3 piramida ini, angka yang paling besar itu menunjukkan near miss. Ada 400, 600, dan juga 300. Near miss itu ada apa? Near miss itu adalah suatu kejadian hampir celaka. Jadi misal kamu lewat, kemudian ada barang jatuh tepat di depanmu, tidak mengenai kamu, berarti itu kamu hampir saja celaka. Kita sebut dia sebagai near miss. Hampir celaka. Di sini, di setiap piramida dijelaskan bahwa near miss itu potensi terjadinya sangat besar. Bisa jadi setiap hari bisa terjadi hampir celaka di semua tempat kerja. Kalau Hendrik di sini menyebutnya sebagai no injury accident. Jadi ada accident tapi tidak menyebabkan injury atau luka terhadap manusia. Kalau James Tye dan Frank Bird hampir sama ya. Di sini ada kondisi serius, minor, first aid, dan damage only. Yang dimaksud dengan damage only berarti manusianya nggak apa-apa, tapi yang rusak entah itu materialnya atau lingkungannya. First aid di sini yang dimaksud berarti ada cedera yang bisa diselesaikan dengan pertolongan pertama pada saat kecelakaan. Untuk bagian-bagian bawah di sini saya jelaskan ulang mengenai tingkat dari cedera. Yang pertama adalah FA atau first aid, berarti ada suatu kecelakaan kerja yang menyebabkan para pekerja yang terluka, lalu lukanya bisa sembuh dengan pertolongan pertama, entah diberi obat merah atau diberi dengan Hansaplast. Yang kedua adalah suatu luka atau cedera yang membutuhkan medical treatment case atau MTC, jadi dia butuh medical treatment, dia harus ke dokter untuk dilakukan perawatan atau ke klinik. Yang ketiga adalah restrict workday activities atau RWDC. Jadi di sini orang yang terluka harus ke rumah sakit berkali-kali. Jadi dia nggak sampai rawat inap sih, dia hanya ke rumah sakit, harus kontrol lagi, kontrol lagi. Nah itu makanya di sini disebut restrict workday. Otomatis dia ada yang terluka, sampai akhirnya karena dia terluka, dia akan mengalami pembatasan-pembatasan dalam kerja. Contohnya kamu lagi masak, lalu tanganmu teriris, maka kecepatan kamu bekerja menyelesaikan acara masak-masak itu akan jauh lebih lama dibandingkan ketika tangan kamu tidak bekerja. Karena pergerakanmu menjadi terbatas, ada bagian tangan yang perih, atau ada bagian tangan yang akhirnya tidak bisa digunakan untuk memasak. Itu yang dimaksud dengan restrict workday activities. Jadi pekerja tersebut jadi terbatas karena dia sedang terluka. Yang keempat adalah lost time injury, jadi dia harus ke klinik kemudian dirawat inap. Entah karena memang parah atau misalnya dia pingsan atau nggak siuman-siuman, atau bisa jadi terjadi kecacatan. Misalnya kakinya harus diamputasi atau dia kehilangan jari, jadi nggak mungkin kan langsung hari itu disuruh pulang, jadi pasti dia akan disuruh rawat inap dulu di rumah sakit.
Dan yang paling parah, cedera paling parah akan mengakibatkan fatality atau di sini kita sebut sebagai FAT. Berarti kalau sudah membahas fatality, berarti cedera yang berujung maut. Maka pekerjanya pasti atau dipastikan meninggal atau mengalami kematian. Pada slide ini dijelaskan lagi piramida tentang accident ratio, semakin ke bawah nilainya semakin besar, berarti semakin sering kemungkinannya terjadi. Di sini nomor 1 ada fatal, poinnya 1, cedera berat, kemungkinan terjadinya 30, cedera ringan, kemungkinan terjadinya 300 rasionya, nyaris celaka atau kita sebut sebagai near miss 3000, dan yang paling besar di sini ada satu tambahan lagi yaitu bahaya atau perbuatan dan kondisi tidak aman. Jadi bahaya atau kondisi tidak aman dibiarkan maka kita bisa nyaris celaka. Nyaris celaka dibiarkan lagi maka bisa langsung terkena kecelakaan kerja atau celaka, cedera. Di sini ada beberapa contohnya, misalnya kalau perbuatan tidak aman, kopi tumpah tidak dibersihkan. Maka nanti bisa orang jatuh di atas tumpah tersebut karena tidak kita bersihkan. Ternyata orang jatuh tersebut kakinya lecet, berarti dia cedera ringan. Atau orangnya jatuh ternyata menyebabkan patah kaki. Dia jatuh di ketinggian misalnya, ada selisih tinggi di permukaan. Atau bisa jadi orang jatuh terkena sudut yang tajam kepalanya, maka bisa menyebabkan suatu fatality. Gejala awalnya adalah bahaya dan perbuatan atau kondisi yang tidak aman. Nih, hanya karena kopi tumpah tidak dibersihkan, akibatnya bisa mencapai fatality. Di sini juga sudah ada penggolongannya, apakah dia termasuk first aid, apakah dia termasuk restrict work days, ataukah lost time injury, ataukah fatality. Terjadinya accident kotak warna merah itu diawali dengan basic cause. Penyebab dasarnya adalah pure management, safety policy, dan decisions personal factors, environmental factors. Jadi karena manajemennya buruk, tidak menaati K3, lalu faktor personal masing-masing manusianya atau pekerjanya memiliki sikap dan skill yang kurang, maka itu bisa menyebabkan unsafe act dan unsafe condition. Unsafe condition seperti dia lantai yang basah itu unsafe condition. Unsafe act berlari-lari atau bercanda itu merupakan unsafe act. Kita sebut dia sebagai immediate cause yang bisa menyebabkan unplanned release of energy and or hazardous material. Jadi bisa menyebabkan atau berpotensi menjadi sumber bahaya baru, bisa menyebabkan rilisnya suatu energi yang bisa menyebabkan atau faktor utama terjadinya accident. Jadi terjadinya accident itu selalu diawali oleh pure management. Perusahaan tidak diolah dengan baik atau perusahaan tidak care terhadap K3 para pekerjanya atau kondisi K3 di tempat kerja, itu adalah awal mula terjadinya kecelakaan. Nah, berikut adalah suatu gambaran kerugian yang akan dialami oleh pengurus di tempat kerja, atau kita sebut saja kerugian yang dialami suatu tempat kerja atau industri jika terjadi accident. Ini merupakan suatu gambaran gunung es, biasanya disebut sebagai iceberg theory, yang menyatakan bahwa kalau terjadi kecelakaan, yang kelihatan seolah-olah kita hanya mengeluarkan uang $1. Padahal di bawah itu ada biaya tak terduga lainnya yang sangat besar. Di sini dituliskan $1 untuk biaya kecelakaan dan penyakit tentang pengobatan dan perawatan dan juga gajinya. Sementara yang tidak kalah besar di sini biayanya, di sini ada kerusakan gangguan, kerusakan peralatan, karena ada kecelakaan kerja maka terlambat dan terjadi gangguan produksi, ada pengeluaran biaya untuk penyediaan fasilitas dan gawat darurat, sewa peralatan, dan juga waktu untuk penyelidikan. Adanya investigasi karena terjadi kecelakaan, maka misal
lokasi tempat kerjanya harus ditutup, dia harus kehilangan banyak sekali jam kerja, terganggunya proses produksi yang akan berimbas dengan pendapatan dari suatu tempat kerja. Selain itu, misal ada gaji yang terus dibayar untuk waktu yang hilang, pekerjanya kan akan terus dibayar. Lalu ada biaya pemakaian pekerja pengganti, misalnya pekerjanya sedang di rumah sakit dan proses harus berjalan terus, maka kita harus panggil orang lain untuk menggantikan posisinya. Ada upah lembur, itu otomatis. Ada ekstra waktu untuk kerja administrasi. Jadi karena ada kecelakaan kerja, ada dokumen yang harus dilengkapi, maka bagian admin akan bekerja jauh lebih keras atau lebih lama. Berkurangnya hasil produksi yang sudah saya katakan tadi dan hilangnya bisnis dan juga nama baik. Jadi ini yang disebut sebagai teori iceberg atau gunung es. Kalau jadi kecelakaan tuh seakan-akan yang terlihat itu hanya satu kuncup ini. Padahal di bawahnya kalau gunung es itu jauh lebih besar imbas atau kerugian yang akan dialami oleh suatu tempat kerja atau perusahaan. Apa yang saya jelaskan di slide sebelumnya didukung dengan adanya domino teori atau teori domino yang dikemukakan pertama kali oleh Herbert Heinrich, kemudian dimodifikasi oleh Frank Baird. Jadi domino teori ini meyakini bahwa suatu eksiden bisa terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang saling terkait dan adanya hubungan sebab akibat. Jadi kalau kamu punya kartu domino lalu kamu susun vertikal gitu, kemudian ada satu kartu yang kamu dorong sampai kartu tersebut roboh, maka robohnya satu kartu itu akan mempengaruhi robohnya kartu-kartu yang lain. Itu yang disebut sebagai teori domino yang pertama kali dikemukakan oleh Herbert Heinrich, kemudian dimodifikasi oleh Frank Baird. Faktor utama atau penyebab awalnya adalah lack of control. Jadi kalau di slide sebelumnya saya bilang tentang poor management, jadi manajemen yang buruk itu juga bisa menyebabkan lack of control, pengendalian atau kontrol yang kurang. Di sini beberapa contohnya disebut program dan standar yang tidak memadai, kemudian kepatuhan yang tidak memadai. Jadi di sini berkaitan dengan manusianya, juga program yang ada di tempat kerja yang menyebabkan terjadinya basic causes. Di sini disebutkan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya basic causes ini, yaitu personal factor dan juga job factor. Bisa karena manusianya sendiri, bisa karena misalnya kondisi di tempat kerja atau lingkungan di tempat kerja. Kemudian muncul immediate causes, yaitu substandard act dan substandard condition. Ini menceritakan tentang perilaku manusia yang tidak sesuai karena adanya personal faktor tadi, lalu ada kondisi yang tidak sesuai dikarenakan job faktor tadi. Kemudian dari lack of control, basic causes, immediate causes akan menggiring terjadinya insiden, di mana insiden ini adalah peristiwa kontaknya manusia dengan energi atau suatu substansi, suatu bahan, suatu energi. Kontaknya manusia dengan suatu bahan atau energi bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan yang berdampak atau berefek dengan munculnya kerugian. Kerugian yang muncul bisa terhadap orang, orangnya cedera, bisa terhadap properti atau material, berarti properti atau materialnya rusak atau hancur, bisa juga terhadap proses. Otomatis ketika manusianya terluka, alatnya rusak, maka proses juga terganggu. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, juga bisa berimbas terhadap lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan. Pada slide ini dijelaskan secara detail contoh-contoh dari basic causes, immediate causes, dan juga losses. Seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, untuk basic causes itu ada dua hal, yaitu dari personal factor dan juga job factor. Nah, di sini faktor pribadi atau personal factor ada kemampuan fisiknya atau psikologinya tidak layak, misalnya pekerjaannya baru putus cinta atau patah hati, itu juga akan mempengaruhi kinerja dia di tempat kerja. Lalu ada stres fisik, ada stres mental, kurangnya pengetahuan, juga kurangnya keahlian. Lalu untuk faktor kerja, di sini ada 6 contohnya,
Misalnya pengawasannya kurang, kurangnya peralatan, salah penggunaan alat, standar kerjanya yang tidak mencukupi, atau tidak pernah dilakukan maintenance. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Lalu untuk immediate cause, di sini ada tadi substandard act dan substandard condition. Jadi ada perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman. Perbuatan tidak aman contohnya operasinya tanpa otorisasi, tanpa izin, atau tanpa skill, lalu gagal memperingatkan, gagal mengamankan, memakai atau menggunakan alat yang rusak, menggunakan kecepatan yang tidak layak, menggunakan posisi yang tidak aman, bercanda atau main-main, dan juga tidak mengikuti prosedur. Itu merupakan contoh dari perbuatan tidak aman. Kondisi tidak aman, misalnya ada pembatas tapi tidak layak, lingkungannya tidak bersih, area kerjanya tidak bersih, ventilasi tidak layak, penerangan yang kurang, sistem peringatan atau alarm yang kurang, rambu-rambu yang kurang, APD tidak layak, dan ruang kerja yang sempit atau terbatas, yang akan menggiring terjadinya kecelakaan kerja dan menyebabkan kerugian baik terhadap manusia, peralatan, material, dan juga lingkungan. Kita singkat sebagai PIMI, yaitu personal atau people, equipment, material, dan environmental.